Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas khusus kelas 8 ya. Oke, disimak baik-baik. Langsung saja kita menuju soalnya ya nak. Oke, kita lanjut ya nak. Di part yang kedua ini kita akan masih melanjutkan latihan dalam rangka mempersiapkan diri menuju penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas ya. Oke, kita langsung saja kita lihat bentuk soal nomor 11 masih berkaitan dengan lingkaran. Nah, coba kita lihat di sini ya. Jika panjang OA. Nah, di sini OA berarti merupakan jari-jari ya. Berarti OA-nya adalah 12. Tentukan luas juring AOB. Nah, di sini kalau di part sebelumnya itu menanyakan panjang busur. Nah, di sini menanyakan luas juring. Kita tahu bahwasanya perbedaan antara panjang busur dan luas juring itu hanya terletak di kalau misalkan panjang busur menggunakan keliling lingkaran, kalau luas juring itu menggunakan luas lingkaran ya. Berarti luas juring sama dengan berarti tetap alfa derajat per 360 dikali luas lingkaran. Nah, perbedaannya hanya di sini. Alfanya kita lihat. Derajat yang terbentuk di situ 60 derajat ya. 60 derajat per 360. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Ini coret-coret. Nah, jadinya 1/6 ya. 1/6 dikali 3,14 dikali jari-jarinya itu adalah 12 ya. Berarti 12-nya ditulisnya 2 kali. Nah, tinggal kita coret 12 dibagi 6. 12 bagi 6 itu 2. Nah, berarti tinggal 3,14 dikali 12 kali 2 itu adalah 24 ya. Nah, berarti 3,14 dikali 24. Jawabannya adalah 75,36 cm persegi yang C. Oke, cukup mudah ya. Masih semangat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Panjang lintasan yang dilalui oleh ujung jarum panjang dari pukul 9 sampai dengan pukul 9 lewat 20 menit ya adalah 22 cm. Jika pi sama dengan 22/7, maka panjang jarum panjang tersebut adalah nah di sini kalau kita baca baik-baik soalnya yang digunakan hanya jarum panjangnya saja ya, tidak jarum pendek. Nah, kalau misalkan Bapak gambarkan ya sebuah jam, misalkan di sini kan berarti ada jam 12 di sini ya. Di sini kan ada 3 tuh. Nah, terus di sini ada 3-nya tulisnya di samping aja ya. Jangan 3-nya tulis di samping aja deh. Tapi biarin aja di sebelah sini deh. Nah, terus di sini kan 6 ya. Di sini kan 9 nih. Nah, jadi kalau jarum panjang pukul 9 berarti jarum panjangnya di sini kan. Oke. Nah, terus 920 berarti kan ada di sini nih jarum panjangnya ya. Jarum panjang aja ya, tidak melibatkan jarum pendek. Nah, set. Nah, jadi tuh di sini kita ingin mencari panjang jarum panjangnya ya. Atau kalau di sini sih berarti sebagai jari-jarinya ya. Sebagai jari-jarinya berarti. Nah, kita pakai warna yang lain nih biar kelihatan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya panjang lintasan yang dilalui oleh jarum panjang tersebut itu panjangnya 22 cm. Nah, berarti di sini sebagai panjang busurnya ya. Sebagai panjang busurnya nih, di sini 22. Nah, berarti 22 itu sebagai panjang busur. Panjang busurnya itu 22 cm. Nah, kita diminta untuk mencari panjang jarum panjangnya ya, atau di sini adalah jari-jarinya ya. Jari-jarinya berapa? Nah, karena di sini menggunakan panjang busur ya, berarti kan dibutuhkan
apa tuh sebelumnya? Alfa derajat ya. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu nih kira-kira derajat yang terbentuk tuh berapa di sini ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya tuh gini, kan kita udah pernah belajar ya waktu kelas 7 ya. Cara menghitung derajat yang terbentuk dari suatu jam ya. Jadi dari apa? Kalau misalkan pergeseran jam itu ya, kalau misalkan kan ada 12 angka ya. 12 angka, satu putaran itu kan 360. Berarti kalau misalkan ada 12 angka, 360 dibagi 12 itu adalah 30 derajat, yang artinya derajat yang terbentuk dari angka ke angka ya, misalkan 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu besaran yang terbentuk derajatnya adalah 30 derajat. Nah, kita tahu kalau jarum panjangnya terdapat di angka 3, yaitu kan berarti siku-siku ya, siku-siku 90 derajat ya. Siku-siku 90 derajat ya. Sementara ini kan jarum panjangnya berada di angka 4. Nah, berarti kan kalau 3 ke 4 itu nambah 30 derajat ya. Nah, nambah 30 derajat. Nah, berarti totalnya adalah 120 derajat. Nah, berarti sudut yang terbentuk dari jarum panjang pukul 9 sampai dengan pukul 9:20 itu derajat yang terbentuknya adalah 120 derajat. Nah, ini sebetulnya materi kelas 7 ya. Silahkan dicek aja playlistnya di materi kelas 7 yang berkaitan dengan sudut yang terbentuk oleh jarum jam ya. Oke, udah deh, tinggal kita pakai rumusnya ya. Ini kita gunakan rumusnya, yaitu panjang busur alfa per 360 dikali keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Nah, karena panjang busur udah diketahui yaitu 22 ya. Berarti nulisnya di sini deh. 22 sama dengan alfanya udah dapet ya, atau besaran derajatnya dapat 120 per 360 dikali keliling. Nah, kita pakai yang pide aja dulu deh ya, atau 2 PR boleh lah. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali R ya. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Oke, berarti 22 sama dengan coret-coret 12 bagi 36 itu 1/3 ya. Kemudian dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R. Nah, oke. Coba kita lihat ya. Ini 22 kita coret dengan 22. Nah, jadi ini yang terbentuk adalah sini kan jadinya apa nih? 2 per 21 ya. Berarti jari-jarinya kita balik. Jari-jarinya menjadi 21 per 2. Kan awalnya 2 per 21, tapi kita balik jadi 21 per 2. Sehingga jari-jarinya adalah 21 per 2. Jari-jarinya sebagai jarum panjangnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 13 ya. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Oke, kita cek soal nomor 13. Nah, masih sama ya, berkaitan dengan lingkaran. Jika panjang OA 5 cm, OA 5 cm nih, kemudian jarak OB 13, maka panjang garis singgung AB adalah, nah ini kita lihat kan terlihat terbentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku kan berkaitan dengan Pitagoras. Nah, kalau misalkan ada 5 ada 13, nah kita tahu ada triplenya kan ya, yaitu 12 ya. Berarti 5 12 13. Berarti jawabannya yang A. Oke, gampang ya. Kita next ke soal nomor 14. Oke, jika panjang garis singgung persekutuan dalam AB 24. Nah, jadi si AB ini 24 nih. Maka panjang PQ, nah PQ itu jarak pusat ya, jarak pusat antara kedua lingkaran ya. Adalah ini ada trik cepatnya nih nak. Trik cepatnya yaitu yang pertama kita susun terlebih dahulu seperti ini, yaitu jari-jari, kemudian
kebetulan di sini merupakan garis singgung persekutuan dalam ya, berarti biasa kita singkat dengan PD. Lalu ada PQ. PQ ini sebagai jarak pusat ya. Nah, kalau di dalam segitiga siku-siku, jarak pusat ini diibaratkan atau dimisalkan sebagai sisi miringnya atau hipotenusanya ya. Nah, kita tahu kalau misalkan garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah ya. Ini kan PA, jari-jari lingkaran besarnya itu 7. Kemudian BQ, jari-jari lingkaran kecilnya itu adalah 3. Sehingga 7 tambah 3 itu adalah 10 ya. Kemudian AB ini merupakan panjang garis singgung persekutuan dalamnya ya, yaitu 24. Oke, nah udah tinggal kita cari nih JP-nya, jarak kedua pusat lingkarannya. Bagaimana cara nyarinya? Kita bisa menggunakan triple Pythagoras ya. Ada 10, ada 24, kita nggak tahu nih satunya lagi nih. Udah, tinggal kita bagi aja kedua angkanya yang bisa dibagi kedua angka tersebut. Kita bagi 2 misalkan. 10 bagi 2 5, 24 bagi 2 12. Nah, ada triple yaitu 5 12 13 ya. Nah, untuk balik ke atasnya lagi tinggal kali 2. 13 kali 2 26. Nah, berarti jawabannya 26. Nah, yang D. Oke, gampang ya. Next, nomor 15. Nah, gambar tersebut menunjukkan dua buah lingkaran dengan pusat P dan Q. Oke. Panjang jari-jari PR 12. Kemudian QS 5. Oke. RS merupakan garis singgung persekutuan luar. Oke. Jika PQ 30 ya. Tentukan panjang RS. Nah, ini berarti kita pakai rumus umumnya ya. Karena ini berkaitan dengan persekutuan luar, berarti PL kuadrat sama dengan jarak pusatnya kita singkat JP ya. JP kuadrat dikurang. Nah, kalau persekutuan luar itu jari-jarinya justru dikurang ya. Nah, beda dengan persekutuan dalam ya. R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, di sini kan kita mencari persekutuan luarnya ya. Kalau di sini berarti si RS-nya. Berarti PL kuadrat, jarak pusatnya kan 30 ya. 30 kuadrat dikurang jari-jarinya, jari-jari lingkaran besarnya 12 dikurang 5 dikuadratkan. Berarti PL kuadrat sama dengan 30 kuadrat itu 900 dikurang 12 dikurang 5 7. Berarti 7 dikuadratkan 49 ya. Nah, berarti 900 dikurang 49 itu adalah 851. Nah, karena kita mencarinya PL-nya ya, berarti PL itu sama dengan akar ya. Nah, kuadratnya hilang menjadi akar dari 851. Berarti jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Penting asal tahu rumus Pythagoras selesai menjawab soal ini ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 16 masih berkaitan dengan lingkaran ya. Oke, dua buah pipa diikat oleh sebuah tali seperti tampak pada gambar. Jika diameter pipa 28, oke. Nah, ini kita garis bawahi aja dulu ya. Diameternya 28 nih. Pipa tersebut panjang tali minimal. Panjang tali minimal ya. Kok nggak maksimal Pak? Maksimal ya terserah kita ya. Panjang talinya mau seberapa panjang, tapi minimum tali yang dibutuhkan inilah yang akan kita cari. Oke, nah kalau kita lihat, nah di sini yang lengkungan ini ya, yang lengkungan ini dan lengkungan yang kanan, lengkungan yang kiri dan lengkungan yang kanan itu kalau digabungkan kan menjadi sebuah lingkaran ya. Sehingga untuk mencari panjang tali minimal atau biasanya sih Bapak menyingkatnya PT ya. PT panjang tali itu berarti yang lengkungan-lengkungan ini kan kalau digabung menjadi keliling lingkaran ya. Lingkaran ditambah, nah tambah tali yang lurus ini nih. Nah, tali yang lurus ini. Nah, Bapak biasa menyingkatnya TL, tali lurus. Nah, keliling lingkaran kan biasa kita rumusnya PD ya. PD. Oke, ditambah. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan kita ketahui ini ke sini kan namanya jari-jari ya. Ini ke sini namanya jari-jari, kemudian ini ke sini namanya juga jari-jari. Nah, jari-jari ditambah jari-jari itu diameter, sehingga satu garis lurus ini itu sama aja dengan diameter. Sehingga
tali yang lurus yang atas ini itu 1 diameter, kemudian yang bawah 1 diameter juga ya. 1 diameter tambah 1 diameter berarti 2 diameter ya. Oke, ya, gampang sebetulnya nak. Oke, tinggal kita input deh angka-angkanya. Pi nya kita bisa menggunakan 22/7 ya. 22/7 dikali diameternya udah dapet nih 28, ditambah 2 dikali 28, coret 4. Nah ini berarti kan jadinya 88 ya, ditambah 28 kali 2 itu adalah 56 ya, 56. Nah, sehingga kalau kita jumlah nih 144 cm. Oke, gampang ya. Kita next ke soal nomor 17 berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Kita cek ya soalnya ya, masih semangat ya. Oke, nomor 17. Nah, kan berkaitan dengan jaring-jaring ya. Kita cek di sini. Nah, kalau berkaitan jaring-jaring tinggal kita bayangkan aja ya, kira-kira jaring-jaring ini bisa nggak kita tekuk menjadi sebuah jaring-jaring kubus ya. Kita cek yang nomor 1 nih. Kalau kita lihat nih, tek set. Oke, bisa ini ya. Atau kita nomori dulu deh. 1 2 3 4 5 6 supaya kebayang. Oke, ini bisa ya. Oke, kita ini kasih nomor dulu aja nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau Bapak sih membayangkannya biasanya yang kelihatan bisa dijadiin alas itu sebagai tengah-tengah ya. Oke. Oke, ini nggak bisa ya. Oke, kita nomori kembali supaya terbayang ya. Oke, set. Wah, ini bisa nih. Oke, ini juga kita kasih nomor. Set. Wah, ini juga bisa. Oke, berarti jawabannya 1 3 4. 1 3 4 yang C. Oke, sip, gampang ya. Nomor 18. Jika volume sebuah kubus 125 cm kubik, maka luas permukaannya adalah, nah ini volume kubus. Kita tahu volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Oke, nah karena volume kubusnya sudah diketahui yaitu 125, kita di sini tujuannya adalah mencari si S-nya nih ya, atau si rusuknya ini ya, untuk kita gunakan mencari luas permukaan. Berarti 125 sama dengan S pangkat 3. Sehingga untuk S-nya itu sendiri ya, akar pangkat 3 dari 125. Oke, berarti itu adalah 5. Nah, kita tahu rumus luas permukaan kubus atau LP itu adalah 6S pangkat 2. Nah, berarti S-nya kan 5. 5 kali 5 25. 25 kali 6. 25 kali 6 0 3 26 12 3 150. Yang A jawabannya ya. Oke, kita next nomor 19. Diketahui keliling alas sebuah limas alasnya berbentuk persegi adalah 40 cm. Jika tinggi limas 15 cm, maka volume limas adalah, nah volume limas jangan lupa nih 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, luas alas ini apa sih yang dimaksud? Luas alas ini tergantung alas si limasnya berbentuk apa. Di sini kan alas limasnya berbentuk persegi, ya berarti luas alasnya merupakan luas persegi. Nah, persegi kan sisi kali sisi ya. Oke, jadi limas nih, nah bisa Bapak gambarin deh. Limas set alasnya persegi set. Oke, nah alasnya persegi, kemudian kelilingnya itu 40. Berarti secara nggak langsung ini keliling perseginya ya. Berarti keliling perseginya itu adalah
40. Nah, kita tahu keliling persegi kan 4S ya, sama dengan 40. Nah, berarti S sama dengan 10 ya, karena 40 bagi 4. Nah, berarti ini 10 nih di sini. Lalu luas alasnya ya sisi kali sisi, berarti ya tingginya udah dapet nih 15 nya, berarti 1/3. Luas alasnya kan berarti luas persegi ya, luas persegi kan sisi kali sisi, berarti 10 kali 10. Tinggi limasnya 15. Nah, coret set 5 ya. Oke, 10 10 5, berarti kita tambahin aja 0 ya, 500 meter kubik. Nah, oke, yang A ya. Oke, kita next ke soal nomor 20 ya. Gambar samping itu merupakan sebuah prisma, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang AB 10. Nah, AB 10 nih. Kemudian BC-nya 6, BC 6. Oke. Tinggi prisma 15, tinggi prisma 15. Oke. Maka volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kembali lagi tergantung alasnya berbentuk apa. Kebetulan sini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti luas segitiga siku-siku alas kali tinggi bagi 2 ya. Dikali tinggi prismanya. Nah, kita belum dapat nih tinggi segitiga siku-sikunya. Nah, sementara ini bisa kita gunakan triple ya. Ada 10, ada 6, berarti 8 ya. Nah, berarti alasnya itu adalah 6 dikali 8 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 15. Nah, ini tinggal coret aja nih. 6 2 3 ya. Oke, berarti 3 kali 8 24 kali 15. Oke, 24 kali 15 itu 360 ya cm kubik. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya. Oke, 5 soal terakhir ya. Ada persiapan penilaian akhir tahun khusus kelas 8 ya. Oke, kita ke soal nomor 21. Itu masih berkaitan dengan membangun ruang sisi datar ya. Nah, di sini kita lihat Bambang mempunyai kawat sepanjang 2 meter. Jadi si Bambang ini punya kawat panjangnya 2 meter. Ia akan membuat kerangka balok dengan ukuran panjang masing-masing, lebar masing-masing, dan tinggi masing-masingnya. Panjang sisa kawat Budi adalah, nah, yang punya kawat Bambang. Ditanya sisa kawat Budi. Mungkin maksudnya ini Bambang kali ya. Oke, kita gambar dulu nih ya, untuk memudahkan memahami maksud dari soal ini ya. Oke, di sini ada gambar balok ya. Nah, kalau kita lihat balok ini ya, jadi di sini kan dikatakan hanya kerangkanya saja ya. Kerangkanya berarti tiang-tiang pembentuknya saja ya. Kalau kita lihat di sini tiang-tiang pembentuknya itu berarti terdapat 4 panjang ya, 4 panjang, kemudian ditambah 4 lebar, ditambah 4 tinggi ya. Berarti tinggal kita kalikan aja masing-masing nih ya. Jadi untuk membuat satu buah kerangka balok itu membutuhkan 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. 4 panjang, 4 dikali panjang berarti 4 kali 20, ditambah 4 lebar, 4 kali lebar, 4 kali 12, ditambah 4 tinggi, 4 kali 8. 80 ditambah 48 ditambah 4 kali 8 32 ya.
Berarti 80 tambah 48, 48 tambah 32 aja dulu deh. 80 ya. 80 ditambah 80, 160 cm. Nah, ini artinya untuk membuat satu buah kerangka balok dibutuhkan 160 cm. Sementara Budi atau Bambang ini punya 2 meter. 2 meter itu sama aja 200 cm ya. Nah, karena kan meter ke senti turun 2 ya. 200 cm. Nah, sehingga sisa kawatnya tinggal kita kurangin aja 40 ya. Kece. Oke, kita next ke soal nomor 22. Sebuah aula dengan ukuran panjang 25 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 5 meter akan dicat dinding bagian dalamnya saja. Ya, jadi bagian dalamnya aja, di luar enggak ya. Dengan biayanya itu 10.000 tiap meter persegi. Biaya yang diperlukan untuk mengecat aula tersebut adalah untuk supaya dapat dipahami, kita gambarkan dulu deh ya baloknya ya, atau ilustrasi dari aulanya ya. Oke, kita gambar dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi yang digambar tuh hanya yang dicat itu hanya sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan saja, tapi yang bagian dalamnya. Nah, berarti di sini kan panjangnya 25 ya. Kemudian lebarnya 12, lalu tingginya 5. Nah, berarti kalau luas bagian depan ya, berarti kan panjang kali tinggi ya, panjang kali tinggi berarti 25 dikali 5 ya, 5 2 125. Oke, karena depan belakang berarti ditambah 125 lagi ya. Nah, berarti 250 meter persegi. Oke, nah ini untuk bagian depan dan belakang. Nah, untuk kiri kanan ya, kiri kanannya berarti kan yang digunakan itu adalah 12 sama 5 ya. Nah, berarti 12 dikali 5, 12 kali 5 kan 60 ya, berarti tambah 60 lagi ya. Nah, karena kan kiri kanan ya, berarti 120 meter persegi. Oke, nah berarti kita tambah deh ini mereka berdua, kita tambah jadinya 370 meter persegi. Nah, karena hanya bagian dalamnya saja, tidak bagian dalam dan luar, berarti kita butuhnya hanya 370 meter persegi. Tapi andaikan nanti bagian dalam dan juga bagian luar, berarti tinggal ditambah 370 lagi. Nah ya, ini kan pertanyaan cuma bagian dalamnya saja nih. Oke, berarti tinggal ini aja, tinggal ini kita kalikan dengan biayanya, yaitu 10.000. 370 dikali 10.000. Oke, berarti sama dengan, udah tinggal kita tambahin aja, 37, nolnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke, jawaban yang B. Nah, gampang ya. Kita next ke soal nomor 23. Sebuah kantong berisi 7 kelereng merah. Oke, berarti ada merah, ada kuning ya, dan ada hijau. Nah, kita tulis saja dulu, merahnya itu sebanyak 7 ya, kuningnya sebanyak 3, kemudian hijaunya sebanyak 5. Nah, kalau di total berarti kelerengnya ada 15 ya. Tentukan peluang terambil kelereng hijau. Nah, kelereng hijau kan ada 5 ya, berarti 5 dari totalnya 15 ya, berarti 1/3. Jawabannya yang D. Oke, gampang ya. Kita next ke soal nomor 24. Nah, kita lihat sini ada data ya, berkaitan dengan statistika. Data berat badan dalam kilogram sekelompok balita di Posyandu Harapan Bunda sebagai berikut. Nah, ini di data nih. Datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang atas 10, yang juga 10, berarti ada 20 data ya, ada 20 data. Oke,
Modus dan median dari data di atas secara berturut adalah, nah, boleh kita urutkan dulu datanya ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga nanti terlihat mana sih yang paling banyak muncul angkanya ya, yaitu dikatakan modus ya. Tapi juga bisa kita cek opsinya aja nih ya, opsinya kan yang bagian modus hanya 15 dan 16. Kita cek aja 15 ada berapa banyak. Kita cek 15 dulu. 15 1 2 3 4 5. Nah, 15 ini muncul 5 kali. Sementara 16 coba kita cek 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3. Nah, 16 tuh hanya muncul 3 kali, sementara 15 itu muncul 5 kali ya, maka secara otomatis pasti modusnya 15. Nah, berarti opsi jawaban C dan D bukan jawabannya ya. Jadi hanya A dan B. Nah, sekarang tinggal median. Mediannya ada dua jawaban nih, 16 dan 16,5. Nah, kita tahu median itu merupakan nilai tengah yang semestinya harus diurutkan terlebih dahulu datanya ya. Nah, karena ada 20 data kan berarti maksudnya adalah datanya jumlahnya genap ya. Kalau jumlahnya genap berarti kan tengah-tengahnya itu berada di antara dua data ya. Tapi kalau datanya jumlahnya ganjil pasti tepat tuh berada di tengah-tengah. Nah, karena data jumlahnya genap ya, kita bagi dua dulu ya. 20 dibagi 2. 20 bagi 2 itu adalah 10. Nah, berarti mediannya itu nanti ada di data 10 dan 11 ya. Karena kan kalau genap itu sekali lagi tadi Bapak udah sampaikan berada di antara dua data. Nah, berarti tinggal kita cari aja nih data ke 10-nya berapa, data ke 11-nya berapa. Kita lihat dari angka yang terkecil dulu ya. Data ke 1 kita lihat dari yang terkecilnya ada 1 14 ya, 2 1 2, ada lagi yang 14 ya. Ada ya. Kita lanjut berarti ke 15 ya. 3 4 5 6 7 ya, 7, kemudian 8 9 10. Nah, data ke 10 ada di data 16. Nah, data ke 11-nya ada di 17. Nah, berarti data ke 10-nya ada di 16, data ke 11-nya ada di 17. Nah, berarti tengah-tengahnya atau mediannya di antara kedua data ini. Tinggal kita tambah, kita bagi 2 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 16,5 ya. Oke, yang B. Gampang ya. Nah, itu teknik cepatnya jika kita tidak mengurutkan datanya dulu ya. Oke, kita ke nomor terakhir yaitu nomor 25. Kita cek ya. Banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata adalah, nah berarti kita cari tahu dulu rata-ratanya ya. Rata-rata kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, banyak data dulu deh. Banyak datanya 4 tambah 8 12, 12 tambah 10 22, 22 tambah 11 33, 33 tambah 6 39, 40 ya, berarti ada 40 data. Nah, jumlah data yang tinggal kita kaliin ya. 4 kali 4 16 ditambah 5 kali 8 40 ditambah 7 kali 10 70 ditambah 8 kali 11 88 ditambah 9 kali 6 54 ditambah 10 kali 1 10. Nah, udah deh. Kita total 16 tambah 40 56. 56 126. 126 41 41 1 ya. 216 ya. 214 sorry. 214 214 862 268 ya. 268 278. Oke. Nah, berarti rata-ratanya atau meannya itu adalah 278 dibagi 40. Nah, oke. Kita cek yang mendekati ya. 40 kali berapa nih? 40 kali 6 240, masih kurang dekat ya. 40 kali 7 aja 40 kali 7 aja udah 280 ya.
Nah, berarti 6, sekian nih. Set 6, sekian deh ya. Berarti nilai rata-ratanya itu adalah 6, sekian. Berarti yang mendapatkan nilai di atas rata-rata ya mulai dari 7 ya. Oke, mulai dari 7 nih. Berarti ini nih yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Ya, karena 6, sekian 6, sekian ya nilai rata-ratanya. 10 tambah 11 21, 21 tambah 6 27, 27 tambah 1 28. Oke, yang D jawabannya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di part yang kedua ini ya nak, dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun di semester kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan trik dan tipsnya untuk menjawab tiap soalnya. Mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini, tapi sebelum itu jika dirasa bermanfaat silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.